Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan WNI di Selangor, Malaysia, sudah bersama kami Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Mbak Caca. Pak Yuda, sebenarnya seperti apa dan bagaimana kronologinya? Apakah benar bahwa mereka ini akan keluar dengan jalur ilegal, kemudian jalur ilegal yang seperti apa hingga akhirnya dilakukan penembakan? Ya, dapat kami sampaikan bahwa ketika Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai adanya insiden penembakan warga negara kita di Selangor, Malaysia, kita segera berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan juga dengan pihak Polis Diraja Malaysia. Kronologis yang disampaikan oleh pihak PDRM, pada tanggal 24 Januari pada pukul sekitar 3 dini hari, APMM atau Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia melakukan patroli. Nah, bot APMM ini kemudian ditabrak 4 kali oleh kapal WNI. Dan juga disebutkan bahwa kapal WNI ini melakukan penyerangan dengan menggunakan parang. Setelah itu, aparat APMM melakukan tembakan ke arah kapal dan kapal kemudian melarikan diri. Nah, pada pagi harinya ditemukan kapal tersebut terdampar di pantai di sekitar Selangor, ya, Pantai Banting di sekitar Selangor, dan ditemukan ada 1 WNI kita meninggal dan 1 luka tembak. Di saat yang sama juga 3 WNI yang mengalami luka tembak yang lain sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi total ada 1 WNI meninggal dan 4 yang mengalami luka. Ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh pihak PDRM. Ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia. Ya, pertama tentunya kita memahami bahwa ini adalah kewenangan dan kedaulatan Malaysia untuk melakukan proses penegakan hukum. Namun di sisi lain kita juga menyesalkan terjadinya korban jiwa dari insiden ini. Dan kita mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh mengenai insiden ini dan apakah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ataukah ini merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of power. Baik, Pak Yuda, tadi dikatakan bahwa keterangannya kapal patroli APMM ini ditabrak 4 kali oleh kapal WNI. Itu apakah kapal WNI ini sedang mau keluar dari wilayah Malaysia dengan jalur yang ilegal atau seperti apa? Ya, kejadian terjadi di perairan sekitar Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, ini adalah kapal yang berangkat dari Malaysia menuju ke Indonesia, yang berisi warga negara kita. Namun sekali lagi tentu kita menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak PDRM. Kita tidak ingin berspekulasi dan selain itu kita juga sudah meminta akses ke konsuleran kepada para WNI yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dan kita juga akan dalami kronologis berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para WNI. Kemudian kenapa dikatakan prosedur untuk meninggalkannya ilegal? Apakah ke-5 orang yang ada di kapal tersebut, WNI tersebut, tidak memiliki dokumen yang lengkap? Atau seperti apa hingga dikatakan bahwa itu kepergian yang ilegal? Ya, tentunya kalau ingin melintas batas negara, kita harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Dan berdasarkan informasi yang kita terima, memang kapal tersebut tidak berangkat melalui pemeriksaan imigrasi di sisi Malaysianya. Seperti itu. Dan itu memang bukan jalur yang biasa dilalui oleh feri umum ya, yang berangkat dari Malaysia menuju ke Indonesia. Seperti itu. Tapi Dokum sekali lagi, kami tidak ingin berspekulasi, ya kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Dokumen ke-5 WNI tersebut lengkap, Bapak, paspor dan dokumen lainnya? Ya, dapat kami update bahwa per sore hari ini kami sudah mendapatkan informasi melalui KBRI Kuala Lumpur bahwa 1 warga negara Indonesia yang meninggal, kita sudah mendapatkan datanya, inisial B, asal Provinsi Riau. Yang saat ini jenazah sudah dilakukan proses otopsi dan kemudian kita akan segera melakukan proses pemulasaraan dan juga memfasilitasi repatriasinya ke Indonesia.
Nah, sedangkan 4 WNI yang lain kami juga sudah mendapatkan informasi secara informal, namun sekali lagi kami masih perlu melakukan verifikasi langsung kepada para WNI terkait dengan identitas mereka pada saat kita melakukan akses ke konsuleran pada hari Rabu mendatang. Baik, Bapak, identitas yang belum diketahui apakah ini artinya mereka tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor? Ya, dari informasi yang kami terima dari pihak PDRM, satu yang memiliki data paspor. Hanya satu yang memiliki data paspor, apakah yang meninggal dunia? Bukan, yang sedang dirawat di rumah sakit. Baik, hanya satu yang memiliki paspor, sedangkan 4 lainnya tidak memiliki paspor, termasuk yang meninggal dunia yang tidak memiliki paspor ya, Pak? Ya. Baik, selain melakukan mengirimkan nota diplomatik, upaya apa lagi yang sebenarnya pemerintah bisa lakukan agar Malaysia melakukan pengusutan kejadian ini? Ya, kita memang mencatat bahwa peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Jadi tentunya sekali lagi kita menghargai kedaulatan pihak Malaysia untuk melakukan proses penyelidikan. Nanti KBRI Kuala Lumpur akan ikut memonitor proses tersebut. Dan juga kita sudah memiliki retained lawyer untuk memberikan pendampingan hukum kepada para WNI kita. Jadi kita ingin adanya penyelidikan yang menyeluruh terkait dengan insiden ini sehingga terang benderang apa yang terjadi sebetulnya di lapangan dan kemudian menjadi bahan masukan bagi kedua negara agar peristiwa ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik, Bapak, Terlebih daripada itu, ya tentunya kita memahami bahwa tentunya negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan perlindungan ya. kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri tanpa memandang statusnya, apakah legal maupun ilegal, semuanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara berupa pendampingan hukum. Jadi Baik, kita akan memastikan terpenuhinya hak-hak yang bersangkutan di hukum negara setempat. Namun tentunya perlindungan yang paling utama dan yang paling hakiki adalah mematuhi peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun di Malaysia. baik. Pak Yuda tadi mengatakan ini bukan kasus pertama, kasus ilegalnya warga negara Indonesia berada di negara lain atau kasus penembakan? Dua-duanya. Jadi kasus keberangkatan warga negara kita melalui jalur-jalur ilegal memang sejak dulu ya sudah sering terjadi. Kita banyak mendapatkan berita ya ada penangkapan warga negara kita karena melalui jalur ilegal atau bahkan ada yang kapalnya tenggelam ya di tengah laut. Dan peristiwa penggunaan kekerasan ya dalam konteks ini oleh aparat itu juga beberapa kali dilakukan ya ketika memang dalam beberapa konteks kasus ada perlawanan yang dilakukan oleh warga negara kita. Nah, dalam konteks tersebut ya tentunya kita sangat mengharapkan ya upaya-upaya penegakan hukum tetap memperhatikan hak-hak dari warga negara kita, termasuk ya penggunaan kekuatan yang dapat mematikan itu sifatnya last resort, pilihan terakhir. Ya. Bapak melihat rekam jejak upaya perlindungan yang diberikan oleh negara pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya di luar negeri terkait dengan kasus yang serupa. Bagaimana Pak? Apakah pengusutan lebih jauh bisa dilakukan? Ya, tentu kami akan kerjasamakan dengan pihak Malaysia, sudah menjadi kepentingan bagi kedua negara ya untuk bisa membangun sebuah migrasi yang aman ya antar kedua negara, termasuk mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang muncul. Ya, dalam konteks tersebut, berbagai macam upaya bilateral antara Indonesia dan Malaysia terus kita lakukan. Terakhir kita sudah memiliki MOU mengenai penempatan pekerja migran sektor domestik yang ini menjadi koridor aman bagi warga negara kita yang ingin bekerja ke Malaysia. Nah, ini kerjasama bilateral ini yang terus kita lakukan, termasuk untuk berbagai macam penyelesaian kasus yang muncul. Baik, untuk kasus ini koordinasinya sejauh apa Pak dengan pihak berwenang di Malaysia? Ya, pihak KBRI sudah secara intensif melakukan komunikasi dengan pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan juga dengan IO, Investigative Officer, yang menangani kasus ini. Dan kita hargai dan hormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak Malaysia, namun kita juga meminta agar akses ke konsuleran bagi KBRI untuk bisa menemui warga negara kita dan mendalami
permasalahan ini lebih lanjut juga dapat kita lakukan. Kami sudah mendapat indikasi bahwa akses kekonsuleran akan diberikan pada hari Rabu mendatang. Itu artinya pada hari Rabu mendatang direncanakan pemerintah bisa bertemu dengan 4 WNI yang saat ini berada di rumah sakit di sana. Ya, betul. Jadi kita akan memeriksa kondisi kesehatan mereka dan perawatan yang sudah diterima, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi identitas, dan kemudian tentunya kita akan menghubungi pihak keluarga, dan selanjutnya kita juga akan mendalami kronologis kejadian berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para WNI tersebut. Baik, itu artinya hingga saat ini informasi mengenai kondisi keempat warga negara yang dirawat seperti apa, Pak? Kalau memang belum bisa bertemu langsung. Ya, walaupun tidak bertemu langsung, kami mendapatkan informasi dari pihak PDRM dan juga rumah sakit bahwa keempat warga negara kita sudah mendapatkan perawatan, ya, beberapa di antaranya dalam kondisi stabil. Dalam kondisi stabil, itu artinya luka yang mereka akibat penembakan cukup serius kah? Kami mendapat informasi ada satu yang kritis, ya, akibat luka tembakan tersebut, ya, dan kita terus pantau situasinya, ya. Dan pada hari Rabu itulah nanti kita akan coba periksa lebih dalam. Namun informasi yang kami terima per hari ini kondisi mereka relatif stabil. Baik, 1 kritis dan 3 luka, 1 meninggal dunia. Lalu bagaimana Pak rencana pemulasaran yang meninggal dunia ini? Ya, informasi per sore hari ini kami terima bahwa jenazah sudah dapat diambil oleh KBRI. Saat ini KBRI sedang melakukan persiapan untuk proses pemulasaran jenazah, menyiapkan dokumentasi yang diperlukan, dan kemudian kita akan fasilitasi repatriasinya ke daerah asal yang ada di Indonesia, yaitu di Riau, tentu berkoordinasi dengan pihak kementerian lembaga terkait dan juga pemerintah daerah. Baik, biasanya butuh waktu berapa lama Pak hingga akhirnya jenazah dapat diberikan kepada pihak keluarga? Ya, tentunya akan tergantung dari situasi. Ada beberapa hal karena memang untuk pemulangan jenazah menggunakan penerbangan ada berbagai macam prosedur karantina yang perlu dilakukan, ya, termasuk proses pemetian sesuai dengan standar penerbangan, proses pembalseman, ya, dan juga proses pemetian sesuai dengan standar yang ada. Itu memerlukan itu tentunya, dan juga ketersediaan penerbangan, ya, baik dari Kuala Lumpur menuju Jakarta dan juga menuju ke daerah asal. Sekiranya akan Namun, memakan waktu berapa lama? Ya, cepatnya. Mungkin dalam waktu minggu ini bisa kita pulangkan. Dalam waktu pekan ini. Kemudian dikabarkan bahwa pihak pemerintah juga akan melakukan pendampingan. Bagaimana koordinasinya sejauh ini perkembangannya? Untuk warga negara kita yang mengalami luka-luka, ya, sudah menjadi kewajiban dari negara untuk memberikan pendampingan hukum. Jadi kami masih menunggu proses investigasi yang dilakukan oleh pihak PDRM, bagaimana status hukum dari keempat WNI ini. Ya, jika mereka mendapatkan penuntutan hukum, tentunya dari KBRI akan memberikan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-haknya secara adil dan penuh di sistem hukum Malaysia. Baik, untuk pihak keluarga apakah sudah semuanya dihubungi kelimanya atau baru satu yang sudah diketahui identitasnya yaitu yang meninggal dunia, Pak? Ya, untuk keluarga beberapa sudah kami hubungi, namun sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa informasi tersebut masih informal, kami belum bisa pastikan sampai proses verifikasi identitas dilakukan oleh KBRI pada Rabu mendatang. Baik. Berbagai macam informasi sifatnya masih informal. Baik, terima kasih Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI Yuda Nugraha telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.